Selamat pagi Sobat ICC, welcome to Devotion. Saya Adriel, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari perikop Alkitab yang diangkat dari Matius 26 ayat 36 sampai 46 dengan judul Di Taman Getsemani. Ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Poin pertama yang aku mau share adalah berdoa. 2 tahun gak kerasa kita hidup di zaman pandemik, dan semoga soon kita masuk yang namanya endemik. Berdoa adalah salah satu act yang wajib bagi kita. Apapun situasinya, berdoa adalah suatu keharusan, suatu disiplin, suatu hubungan yang harus kita bangun as a lifestyle dengan Tuhan kita. Poin yang kedua di sini yang aku mau tekankan adalah apapun keadaan kita, mau kita sedih, mau kita senang, mau kita punya challenge atau tantangan atau masalah, ternyata keterbukaan itu sangat penting. Dan ini bisa berbicara tentang mental health issue yang lagi heboh di media sosial. Salah satu action yang kita bisa overcome dalam hal mental health issue ini adalah kita harus belajar terbuka. Dan yang pastinya terbuka dengan orang-orang yang tepat. Jujur dalam keadaan hati kita. Mungkin perasaan, emosi, dan mood kita. Dan ini suatu habit yang harus kita build. Dan ICC mempunyai komunitas yang namanya iClick atau Komsel atau komunitas sel, di mana kita bisa share dengan mungkin iLead, kita bisa share dengan orang-orang terdekat kita. Atau mungkin kalau kita punya aspek dalam hal bisnis, dalam hal apapun, kita mungkin punya mentor, mungkin kita punya orang yang kita bisa percaya gitu. Nah, itu adalah tempat atau orang-orang yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, di mana kita bisa terbuka. Di situ kita bisa belajar ada empati, ada rasa peduli, ada perasaan relief, di mana beban kita itu bisa diangkat bersama-sama. Jadi keterbukaan itu sangat penting dengan orang yang tepat. Nah, balik lagi di ayat yang tadi kita baca, ada momen di mana ketika Yesus minta murid-muridnya untuk menemaninya berjaga-jaga, ketika Yesus melihat balik dan ternyata mereka sedang tidur gitu. Nah, dan di situ kita bisa melihat bahwa mungkin ada kekecewaan di mana Yesus melihat, "Kok lu tidur sih gitu? Kok kalian tidur bukannya berjaga-jaga gitu?" Nah, ini adalah suatu hal yang harus kita accept, hal yang dimana kita harus menerima. Ketika kita masuk dalam suatu komunitas, ketika kita masuk dalam sebuah iClick, di mana kita mulai belajar about relationship,
hubungan satu sama lain, di mana kita bisa terbuka, berdoa, sharing, saling encourage gitu. Pasti di sana ada hal yang namanya kekecewaan. Gitu. Jadi poin berikutnya yang aku mau share di sini adalah perbesar hati kita dalam hal penerimaan. Gitu. Di situ kita bisa belajar yang namanya pengampunan. Di situ kita bisa accept dengan semua orang-orang yang mungkin ngeselin kita, mungkin yang nyebelin gitu dari perspektif kita, mungkin yang mereka selalu kayak kita sebel aja gitu, mengecewakan gitu. Tapi di situ kita melihat bahwa Yesus memberi kesempatan gitu. Mungkin kita kesel, tapi hal penerimaan itu adalah bagian dari attitude yang harus kita pelajarin gitu. Jadi itu merupakan sebuah gesekan yang bisa membuat kita menjadi lebih dewasa. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, hal poin berikutnya adalah yang pasti adalah berdoa lagi. Karena di ayat yang tadi kita baca, Yesus itu berdoa sampai 3 kali. Dan dia berdoa yang sama. Firman Tuhan berkata, 2 tahun kita di masa pandemik, 2 tahun kita struggle dengan semua challenge, finances, bisnis, relationship, mungkin ministry dalam gereja gitu. Tapi kita harus mempunyai attitude yang kita gak bisa give up dalam hal spiritual kita. Kita gak bisa give up dalam hal hubungan kita dengan Tuhan gitu. Kita gak bisa give up dengan kehidupan berdoa kita gitu. Karena percayalah di akhir chapter ini bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Sebentar lagi aku berdoa bahwa kita masuk dalam hal yang namanya endemik, dan semua pandemik ini berakhir dalam nama Yesus. Dan percayalah bahwa 2 tahun ini menjadi sebuah testimoni yang kuat dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dalam kehidupan kita. Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita, dan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. So, keep praying. Sekian devotion pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, untuk poin-poin yang boleh kami belajar. Percaya Tuhan bahwa berdoa Tuhan adalah sebuah lifestyle yang kami mau bangun Tuhan, hubungan yang kami mau build Tuhan. Percaya juga Tuhan ada sebuah komunitas, ada iClarity Komsel Tuhan, kami bisa tertanam dan grow Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, percaya bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Well, sekian devotion pagi hari ini. So, God bless you and see you next week.